warga Jalan Anoa diduga terkena COVID-19 adalah hoax. Uji kompetensi siswa SMK dibatalkan akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam Sulawesi Tengah hari ini. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda seputar daerah Sulawesi. Selain topik utama yang baru saja Anda saksikan tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Arya Tanju. Saya Ririn Tiangso, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Ya baik pemirsa, dalam Sulawesi Tengah hari ini kami awali dalam segmen aktualita berikut ini. Saudara, pemberitaan tentang adanya salah seorang warga di Jalan Anoa di Kota Palu yang merupakan seorang TKW dari Hong Kong yang diduga mengalami gejala COVID-19 yang tidak ingin dibawa ke rumah sakit, ini adalah berita yang tidak benar. Hal ini ditegaskan oleh pihak Kelurahan Tatura Utara yang telah menyelidiki dan mencari tahu tentang kabar tersebut. Terkait adanya kabar seorang TKW asal Kota Palu yang baru pulang dari Hong Kong dan mengalami demam tinggi namun tak ingin dilarikan ke rumah sakit, pihak Kelurahan Tatura Utara menegaskan kabar tersebut adalah hoax. Lurah Tatura Utara mengatakan setelah mendengar kabar tersebut dan mengetahui bahwa TKW itu tinggal di Jalan Anoa, pihaknya langsung bergerak dan mencari tahu keberadaannya. Setelah menyelidiki dan mencari tahu tentang informasi itu, akhirnya terungkap bahwa kabar tersebut adalah hoax. Hal itu terungkap setelah salah seorang warga Jalan Anoa bernama Herda memberikan keterangan. Menurut Herda, TKW itu merupakan kerabatnya yang baru saja pulang dari Hong Kong dan sempat tinggal di rumahnya sebelum kerabatnya itu kembali pulang ke Poso. Herda menjelaskan selama tinggal di rumahnya, kerabat tersebut sama sekali tidak mengalami demam tinggi ataupun gejala-gejala lainnya yang ditimbulkan dari COVID-19. Viralnya kemarin itu sebenarnya setelah kami lakukan penelusuran, kan kami ditelepon dari dinas kesehatan itu, kami menghubungi dinas kesehatan terkait dengan orang yang diduga terinfeksi corona itu. Ternyata setelah kami dapatkan informasi itu dan kami koordinasi dengan kepala dinas kesehatan, kami diarahkan untuk mencari orang tersebut, katanya di sekitar di Jalan Anoa, Jalan Anoa di dekat penjual sayur. Tapi kami pada saat itu sudah mulai bergerak. Setelah maghrib kami bergerak semua dengan aparat setempat dengan ketua RT. Ternyata itu sampai jam 10:30 kami mencari orang tersebut. Memang tidak ada. Ya, tidak ada orang. Sebelumnya beredar kabar adanya TKW asal Kota Palu yang baru saja pulang dari Hong Kong mengalami demam tinggi dan tidak ingin dilarikan ke rumah sakit. Kabar tersebut sempat beredar luas dan menghebohkan warga Kota Palu. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Guna mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BP2W Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR mewajibkan seluruh kontraktor pelaksanaan pembangunan hunian tetap Huntap untuk membangun klinik kesehatan. Berbagai cara terus dilakukan oleh seluruh pihak, baik institusi pemerintah maupun swasta, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hal itu seperti yang dilakukan oleh pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR, yang menginstruksikan seluruh kontraktor pelaksana pembangunan hunian tetap untuk korban bencana agar membangun klinik kesehatan. Upaya ini juga untuk memberi rasa aman kepada para pekerja agar terhindar dari COVID-19. Karena berdasarkan instruksi pemerintah pusat, seluruh pelayanan publik tetap harus berjalan. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Ferdinand Kanalo mengatakan, jika klinik telah disiapkan, pihaknya akan menyediakan peralatan medis untuk penanganan awal virus itu, seperti tabung oksigen, pengukuran suhu tubuh, dan obat-obatan lainnya. Jadi setiap kegiatan proyek nanti, kita akan membangun satu gugus yang nanti gugus ini tugasnya adalah memastikan bahwa semua orang yang bekerja di situ memastikan dirinya sehat agar tidak terpapar corona. Nah, nanti gugus ini akan dibentuk oleh kita akan minta setiap kontraktor yang menangani itu akan membentuk gugus.
gugus ini akan menyiapkan salah satu ruang pelayanan kesehatan ya, kayak klinik. Nah, dalam klinik itu kita akan siapkan peralatan seperti tabung oksigen, detektor suhu tubuh, alat tensi dan obat-obatan seperlunya yang nanti kontraktor ini harus bekerjasama. Dirinya telah menyarankan agar kontraktor yang membangun klinik itu untuk selalu berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan yang disediakan pemerintah, dengan tujuan jika nantinya ada pekerja yang terindikasi dapat segera ditangani. Selain itu, pihaknya juga mengaku dengan adanya wabah COVID-19 ini berdampak terhadap proses pengerjaan Huntap. Meski begitu, pihak PUPR tetap optimis dapat merampukan target pengerjaan Huntap yang sebagiannya akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, meskipun belum ada warga Sulawesi Tengah yang dinyatakan positif COVID-19, namun sejumlah langkah untuk mengantisipasi telah dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Universitas Al-Khairat Kota Palu dengan melaksanakan sistem perkuliahan daring sampai tanggal 5 April 2020 mendatang. Surat edaran tentang pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut dikeluarkan berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 serta Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19. Rektor Universitas Al-Khairat Palu Umar Alatas menjelaskan, selama 2 minggu ke depan, sistem perkuliahan dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas Google Classroom dan beberapa fasilitas yang ada di Google. Bahwa tetap bertindak waspada dan tidak bersikap panik dalam menghadapi sikap penyebaran corona ini. Yang berikut, menghindari kegiatan yang banyak perkumpulan orang. Untuk pelaksanaan perkuliahan dan bimbingan mahasiswa itu dalam surat edaran ini kami tekankan untuk dilakukan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas online yang kami sudah sosialisasikan juga. Itu ada menggunakan Google Classroom. Selain itu, dirinya juga menyebutkan bahwa proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa juga dilaksanakan secara daring. Tidak hanya itu, untuk saat ini aktivitas yang mengundang keramaian juga masih dilarang. Andika Pratama, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Akibat pandemi COVID-19, sejumlah sekolah menengah kejuruan di wilayah Sulawesi Tengah telah membatalkan pelaksanaan ujian kompetensi bagi siswa kelas 3 yang saat ini menggelar ujian nasional berbasis komputer. Salah satu sekolah yang telah resmi membatalkan pelaksanaan ujian kompetensi keahlian itu yakni SMK Negeri 3 Palu. Pembatalan itu sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan pelajar. Kepala SMK Negeri 3 Palu Triyono mengatakan, sesuai jadwal pelaksanaan, jika ujian kompetensi ini akan dilaksanakan pada 2 April mendatang. Namun akibat ada imbauan itu, sehingga pihak sekolah membatalkan pelaksanaan ujian kompetensi keahlian tersebut. Ujian kompetensi keahlian yang bersifat teori tetap dilaksanakan tanggal 19 karena itu merupakan ujian nasional tertulis. Kemudian untuk ujian kompetensi praktek itu yang jadwal dari provinsi harusnya mulainya tanggal 2 April sampai Mei ya, pertengahan Mei. Tetapi kita kemungkinan akan tunda karena ada informasi dari pemerintah daerah melalui kepala dinas tentang libur selama 2 minggu. Jadi kita tunggu, jadi 2 minggu yang akan datang kalau misalnya kondisi sudah normal, tentu kita akan jadwalkan ulang uji kompetensi yang bersifat praktek. Dirinya juga menyebut jika saat ini pihak sekolah telah menyiapkan peralatan praktik yang akan digunakan oleh siswa untuk mengikuti ujian kompetensi kalian itu. Meski begitu, pihak sekolah tetap terus memantau perkembangan COVID-19 ini. Jika nantinya kondisinya telah membaik, tidak menutup kemungkinan pihak sekolah tetap akan melaksanakan ujian yang wajib diikuti oleh seluruh siswa sekolah menengah kejuruan tersebut. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.
Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, yaitu Bapak Ansyar Setiadi, terkait dengan kebijakan Kota Palu yang mengalihkan proses belajar mengajar yang ada di Kota Palu ini dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP dari sekolah ke rumah masing-masing. Sekarang betul. kita akan menghubungi terlebih dahulu untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Bapak Ansyar Setiadi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ansyar Setiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sulteng. Halo. 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 Ya, Silakan Bapak. kami Halo. mendengarkan apa suara dari Bapak Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada. Baik, Pak Ansyar Setiadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, benar bahwa dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP ini merupakan wewenang dari pemerintah Kota Palu, ini sudah meliburkan atau memindahkan proses belajar mengajar ini, mengalihkan dari sekolah masing-masing ke rumah masing-masing, seperti itu, Pak Kadis? Betul, berdasarkan surat edaran nomor 420/1069/Dikbud, kami telah mengeluarkan instruksi untuk pengalihan kegiatan pembelajaran di rumah peserta didik dengan tujuan agar mereka dapat terhindar dari virus corona yang saat ini di Kota Palu sudah ada beberapa orang yang dalam pengawasan. Kemudian kita berharap dengan adanya pengalihan pembelajaran di rumah ini, Dinas Kesehatan beserta jajarannya bisa lebih leluasa melaksanakan tugasnya untuk mencari masyarakat yang terpapar. Ini adalah bentuk kebersamaan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palu agar betul-betul kita berharap Kota Palu aman dari virus corona. Iya. Jadi memang pelaksanaan belajar ini dari jarak jauh ya. Jadi Pak Kadis, seperti apa proses pembelajaran yang diberlakukan oleh guru-guru terhadap siswa-siswinya? Ya, ada dua cara yang kita tugaskan kepada para guru. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh melalui media online. Kemudian kita juga tahu bersama bahwa tidak semua para peserta didik itu memiliki media online. Maka kami menugaskan kepada para peserta didik itu untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang telah diajarkan atau diberi tugas. Nanti pada saatnya akan ada kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Jadi kesimpulannya ada dua cara, yang online dengan offline. Baik, Pak Kadis, boleh disampaikan ke kami data berapa jumlah sekolah dan juga jumlah peserta didik se-Kota Palu dari PAUD sampai SMP? Iya, PAUD itu sekitar 130 sekolah. Kemudian SD itu sekitar 168 sekolah. Kemudian SMP itu sekitar 47 sekolah negeri swasta. Dari total sekolah ini ada sekitar kurang lebih 50.000 peserta didik yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Kemudian dari itu juga ada sekitar 4.000-an pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugasnya di sekolah-sekolah. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi apakah guru setiap harinya harus memberikan laporan hasil pelajaran itu terhadap Kepala Satuan Pendidikan, Pak? Demikian. Guru kita harapkan yang pertama melakukan monitoring, melakukan pengawasan terhadap aktivitas belajar mengajar di rumah peserta didik tersebut dan memastikan mereka tidak meninggalkan rumah masing-masing. Kemudian kami berharap dukungan orang tua peserta didik juga ikut mengawasi anak-anaknya untuk terus melakukan kegiatan belajar di rumah. Jangan sampai anak-anak ini berkeliaran, apalagi ada yang jalan-jalan ke mall, bahkan berekreasi. Ini peran orang tua. Sangat kami harapkan bekerja sama dengan para gurunya. Kemudian kepala sekolah, kita berharap mereka melaporkan nanti kepada kami tentang proses belajar mengajar itu. Hari ini kami telah menyelesaikan
protokol atau standar operasional prosedur ya untuk ya pencegahan virus corona di lingkungan pendidikan dan kebudayaan, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi pembelajaran di rumah. Baik, Pak Kadis, ini berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palu selama 2 pekan, begitu ya, untuk mengalihkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah masing-masing. Jika ternyata setelah 2 pekan ke depan, kemudian ditemukan lagi beberapa kasus-kasus yang mungkin ini bisa menjadi cukup mengkhawatirkan untuk sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Palu khususnya. Apakah sudah ada bayangan seperti apa lagi nanti? Apakah akan ditambah lagi proses pengalihan proses belajar mengajar ini? Bagaimana Pak Kadis? Ya, saat ini saya belum bisa berandai-andai tentang perkembangan ke depan. Kita berharap dengan adanya upaya ini, ya, kita berharap Kota Palu tidak terpapar. Amin. Ya, kenapa? Karena dengan adanya upaya mengalihkan pembelajaran di rumah ini, ada kesempatan kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Sekali lagi kita tidak berharap ke arah sana, mudah-mudahan 2 pekan ini memberi kita hasil yang mengembirakan. Artinya kita sangat berharap jangan sampai Kota Palu terpapar dengan virus corona. Ya, betul sekali itu Pak Kadis. Jadi memang kita harus disiplin dan mengikuti aturan juga ya. Yang seperti Pak Kadis katakan tadi bahwa ada peran orang tua yang tidak membawa anaknya berkeliaran ya. Baik, Pak Kadis, proses belajar mengajar ataupun juga daring yang dilakukan saat ini, sistem yang diberlakukan dalam pengalihan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah masing-masing ini, apakah ini memang sudah cukup efektif untuk membantu mempersiapkan para peserta didik apalagi menuju ke ujian nasional dan juga ujian sekolah, Pak Kadis? Ya, dari sisi efektivitasnya ini tidak bisa kita anggap maksimal. Kenapa? Karena dengan kita mengalihkan ke proses pembelajaran itu di rumah, pasti ada beberapa hal yang mengurangi efektivitas daripada proses pembelajaran itu. Tetapi tujuannya ini adalah bagaimana ini bisa mengurangi ancaman terhadap masuknya virus corona di Kota Palu. Insya Allah nanti ketika situasi sudah membaik, kita akan coba mengajar kembali bagaimana ketertinggalan ketika anak-anak harus belajar di rumah. Karena kita sudah punya pengalaman pada saat terjadi bencana 28 September 2018, kita juga mengadakan proses pembelajaran itu di rumah. Sehingga dengan harapan selama 2 pekan ini betul-betul Kota Palu tidak terpapar virus corona, kita akan bagaimana mengejar efektivitas pembelajaran tadi. Jadi efektivitasnya memang kita tidak berharap ke arah sana karena ini adalah kebijakan agar virus corona tidak masuk ke Kota Palu. Baik, Pak Kadis, jadi seperti apa pemberian materi-materi yang diberikan guru kepada siswa-siswinya atau apakah ada grup WA untuk peserta didik? Ya. Yang pertama, bahwa Kemendikbud itu telah menyiapkan yang namanya portal rumah belajar yang bisa diakses secara gratis ya oleh peserta didik, pendidik ya dengan media-media online. Nah, maka kita berharap ini betul-betul dimanfaatkan oleh para peserta didik dan oleh pendidik dalam berkomunikasi. Bahkan ada aplikasi yang bisa langsung bertatapan muka antara pendidik dan peserta didik melalui sarana handphone. Kemudian selain itu kan kami katakan di awal tadi bahwa ada sebagian yang tidak memiliki sarana tersebut. Maka tugas-tugas ini yang kita harapkan bisa dilaksanakan, dipelajari oleh peserta didik. Maka peran serta orang tua sangat kami butuhkannya agar mengarahkan anaknya selama proses belajar mengajar ini. Demikian. Baik, Pak Kadis, terakhir dari saya, Pak Kadis, ini para peserta didik dialihkan proses belajar mengajar itu dari sekolah ke rumah masing-masing untuk tentunya sebagai salah satu upaya dalam pengendalian resiko penyebaran COVID-19 dan juga itu tadi salah satu upaya juga untuk social distancing seperti itu Bapak. Namun kepala sekolah
para pendidik, guru dan juga petugas admin ini kan memang diwajibkan untuk kembali dan juga melakukan aktivitas seperti biasa di sekolah. Apakah ada pembatasan waktu dan juga mungkin kebijakan lain khusus untuk kepala sekolah, pendidik dan juga petugas admin sekolah? Pak Gadis. Ya, yang pertama bahwa guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya itu adalah aparatur sipil negara. Maka kebijakannya harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian dengan adanya pengurangan ini, maka orang-orang yang ada di sekolah atau insan sekolah itu berkurang, ya, berkurang khususnya peserta didik yang sangat rentan. Maka yang ada tinggal para kepala sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan. Kita berharap ya para kepala sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan ini betul-betul disiplin ya menerapkan social distancing tadi ini atau pembatasan sosial. Kenapa? Dengan adanya pembatasan sosial ini kita berharap adalah salah satu upaya yang efektif. Tidak berjabat tangan ya. Kita mengambil jarak satu sama lain ya. Ini kita harapkan pendidik, kepala sekolah dan tenaga kependidikan melakukan ini. Kemudian ke depan ada kebijakan lain terhadap aparatur sipil negara ini, pastilah kami akan mengikuti kebijakan tersebut. Apakah bekerja dari rumah ya atau kebijakan lain, pastilah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengikuti aturan yang ditetapkan terkait aparatur sipil negara di Kota Palu. Baik Pak Kadis, untuk terakhir, apakah masih ada himbauan dari Bapak untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kota Palu? Ya, himbauan kami yang pertama kepada para pendidik, tenaga kependidikan dan kepala sekolah agar betul-betul melakukan tugas monitoring ya dan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar di rumah ini. Kita pastikan peserta didik kita mengikuti, melaksanakan pembelajaran dan menjaga kondisi kesehatannya. Yang kedua, kepada para orang tua peserta didik, kami berharap dapat membantu kami. Kita jalin komunikasi dan kita betul-betul awasi anak kita. Jangan izinkan mereka keluar rumah jika tidak mendesak. Ya, apalagi kalau mereka mau jalan-jalan ke mall atau mau rekreasi, kami harap betul orang tua mencegah. Kenapa? Karena semua ini demi kebaikan kita bersama. Ini upaya kita bersama agar Kota Palu yang kita cintai ini tidak masuk virus corona. Demikian, terima kasih. Charles Sutiadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, terima kasih sudah meluangkan waktu buat Bapak. Kami TVRI Sulawesi Tengah. Selamat beraktivitas kembali, Pak Ansyar Sutiadi. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan sejumlah informasi menarik lainnya, namun setelah jeda pariwara berikut ini.